Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar mengenai fungsi-fungsi manajemen. Dalam pembelajaran kali ini, akan membahas mengenai 4 materi inti tentang fungsi manajemen. Sebelumnya, perlu anak-anak ketahui bahwa terdapat banyak sekali para ahli yang mengemukakan berbagai macam pendapatnya mengenai fungsi manajemen. Akan tetapi, hanya ada beberapa persamaan-persamaan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Di antaranya, yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, actuating atau penggerakan. Dan yang keempat, controlling atau pengawasan. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama dari fungsi manajemen, yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan langkah awal dalam menentukan tujuan organisasi dan cara untuk mencapainya. Dan perencanaan yang baik akan selalu berpedoman pada konsep 5W plus 1H. Maksud dari konsep 5W plus 1H di sini yaitu yang pertama, what, yaitu apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, why, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Yang ketiga, where, di mana pekerjaan itu akan dilakukan. Yang keempat, when, kapan pekerjaan itu akan dilakukan. Yang kelima, who, siapa yang akan melakukan pekerjaan itu. Serta yang terakhir, how, bagaimana cara pelaksanaan pekerjaan itu. Ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan, yaitu yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, analisis keadaan. Yang ketiga, identifikasi kemudahan dan juga hambatan. Yang keempat, pengembangan rencana untuk mencapai tujuan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua dari fungsi manajemen, yaitu organizing atau pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Poin ketiga dari fungsi manajemen adalah actuating atau penggerakan. Actuating atau penggerakan adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota organisasi mau secara sadar untuk bekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Actuating merupakan fungsi penggerakan yang mengandung definisi sebagai berikut. Yang pertama, directing adalah menggerakkan orang lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan. Yang kedua, commanding, yaitu menggerakkan orang lain dengan cara memberikan perintah atau komando. Yang ketiga, motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan alasan-alasan, bimbingan, nasihat, dan juga dorongan. Yang keempat, yaitu staffing, adalah menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada fungsi-fungsi yang sesuai dengan jabatan-jabatan tertentu. Yang kelima, leading, adalah cara menggerakkan orang lain dengan memberikan contoh-contoh dan teladan yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Poin terakhir dari fungsi manajemen adalah controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan adalah proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mencegah penyimpangan.
Yang kedua, memperbaiki kesalahan dan menindak penyelewengan. Yang ketiga, mendinamiskan organisasi dan seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat, meningkatkan rasa tanggung jawab. Dan yang kelima, mendidik pegawai jujur. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pengawasan, antara lain yang pertama, metode komparatif, yaitu sistem pengawasan yang dilakukan dengan membandingkan antara hasil dengan rencana. Yang kedua, yaitu sistem pemeriksaan setempat yang berguna untuk mengetahui secara langsung keadaan sebenarnya mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang ketiga, yaitu verifikatif, yaitu sistem pengawasan dengan pemeriksaan. Yang keempat, metode investigatif, yaitu sistem pengawasan yang dilakukan dengan penyelidikan. Baik, demikian pembelajaran mengenai fungsi-fungsi manajemen kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.